A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Para hadir, Ahad ini adalah hari kedua bulan Dzulqa'dah. Artinya arus waktu mendidik saya dan Anda untuk selalu sadar bahwa yang sudah adalah pelajaran, hari ini adalah kenyataan, esok, baik esok dunia maupun setelah hancurnya dunia adalah harapan. Tidak terasa, sepertinya baru kemarin kita berjihad pada siang hari untuk menjauhkan diri dari segala maksiat, berjuang pada malam-malam hari-hari Ramadan untuk mendekat kepada Zat yang Maha Dekat. 30 Ramadan, hari Rabu usai, malam Kamis masuk 1 Syawal. 2 hari yang lalu 1 Syawal selesai, masuk Dzulqa'dah. Begitulah arus waktu mengajarkan kepada kita. Ada pesan hikmah yang sangat patut untuk direnungkan. Pesan itu berbunyi, innal insana fi kulli lahzatin qurban minal akhirati wa bu'dan minad dunya. Walakinna khudratad dunya wa hulwataha qad ansathu annal akhirata muntaziratuhu. Tolong ojo bodong lamun, ini penting, rekam dalam otak kita, patri dalam hati kita, lalu dijadikan landasan setiap gerak kita. Arti dari maqalatul hikmah tersebut adalah sesungguhnya manusia dalam setiap kedipan mata, ngeten niki, dia berada pada posisi semakin dekat dengan akhirat dan kian jauh dari dunia. Tapi saya yang hari ini jalan 62 tahun, sampean sesuai dengan angka-angka yang ditulis berapa tahun umur sampean, sering lalai. Mengapa? Walakinna hulwatad dunya wa khudrataha qad ansathu annal akhirata muntaziratuhu. Akan tetapi manis lan lezate dunya sungguh-sungguh telah membuat manusia lupa, lalai bahwa akhirat sudah menunggunya.
Poros derek sedaya, setelah Ramadan usai, semoga hari-hari kehidupan kita tetap terjaga dalam aroma wangi Ramadan. Kula ulangi malih, semoga seusai Ramadan, setelah kita ditempa, dididik, dibina, diarahkan untuk menjadi sadatul muttaqin, para pionir orang-orang bertakwa yang disebut al-abrar, mugi-mugi wewangi Ramadan terjaga oleh setiap kita. Maksudnya pripun? Nilai yang hakiki wong urip niku sedulur, kemuliaan kita wallahi tidak bergantung kepada tinggi dan rendahnya tahta dan jabatan, tidak terbelenggu oleh banyak dan sedikitnya harta yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, tidak peduli apakah kita orang yang tenar di mata manusia ataukah kita ini orang yang asing dan diasingkan oleh manusia. Puasa mengarahkan saya dan Anda untuk paham nilai la'allakum tattaqun. Maka hari-hari setelah Ramadan ada satu hal yang terjaga. Monggo masing-masing bermuhasabah. Yang sudah adalah pelajaran, hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah harapan. Kita kaji kembali, kita muhasabah diri kembali, sekuat apakah akidah keimanan kita, seperti apakah kualitas ibadah pengabdian kita, bagaimanakah akhlak kepribadian kita, njur kepiye tanduran amal kebajikan kita nggosangu mulih ke negeri kita yang sejati, yaitu akhirat. Karena negeri ini bukan tanah air kita, di sini kita sedang merantau. Para perantau cepat atau lambat pasti akan pulang. Sudahkah kita punya bekal untuk dibawa pulang? Jawab oleh hati nurani masing-masing. Paham niki? Nah, nek wis paham, niki lebih mukadimah loh, belum masuk materi loh. Mukadimah. Sesungguhnya manusia dalam setiap kedipan mata, dalam kurung arus waktu, semakin dekat dengan akhirat dan semakin jauh dari dunia. Tapi sayang, manis dan lezatnya dunia yang penuh kicuh dan tipu daya membuat saya dan Anda lalai bahwa akhirat sudah menunggu kita. Materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah 3 tanda yang dijaga oleh setiap mukmin kalau ingin kualitas ketakwaannya yang merupakan efek dari ibadahnya, apakah itu salat, puasa, haji, umrah dan lain-lain ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnatus Sahihah. 3 tanda, 3 jeniku nopo? Monggo manfaatkan telinga, gunakan akal fikiran, faedahkan hati,
Mugi-mugi Gusti Allah nyambungaken telinga kita, pikiran kita, mata hati kita dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat dari kalian wahai manusia, sesuai dengan periode masing-masing, zaman masing-masing, yang dipamungkasi oleh khatamun nabiyyin wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewariskan dua pusaka yang akan menyelamatkan manusia dari ketersesatan dunia dan akhirat, kitabullah dan sunnah Nabi. Untuk setiap umat kami jadikan syir'atan wa minhaja, aturan. Bagaimana aturan itu mengatur manusia, harus bagaimana mereka hidup. Minhaj, jalan hidup yang harus ditempuh supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah, dan diselamatkan oleh Allah dari ancaman api neraka dan dimasukkan dengan rahmatnya ke dalam surganya. Karena surga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa tanpa pandang organisasi, tanpa pandang golongan. Yang orang bertakwa itu cirinipun wonten tiga. Nek kulolan panjenengan sami sampun ngaji babagan hikmah puasa, ternyata wong takwa kuwi iso njaga telung perkara di dalam hidupnya. Satu, setia kepada aturan Allah. Allah menciptakan manusia, Ia jadikan saya dan Anda sebagai khalifah, wakil Allah kangge gulawentah kehidupan dunia ini supaya tertib dan teratur. Maka Allah membekali manusia lewat para utusannya dengan aturan hidup. Bagaimana berhablum minallah, bagaimana berhablum minan nas, bagaimana pula menjaga keseimbangan kehidupan dengan lingkungan. Para hadir, Al-Quran yang dijabarkan secara luas dan sangat sempurna oleh dawuh laku lan takriripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung 3 intisari. Setunggal, menghabarkan tentang segala hal yang terjadi sebelum diciptakannya manusia, sesudah diciptakannya manusia, dan hal-hal yang terjadi sebelum turun risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal kali Al-Quran memberikan informasi tentang urip sakwise mati. Ada hisab, ada jaza, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Diberitahukan oleh Al-Quran, dijabarkan oleh sunnah. Ingkang kaping 3, wa hukmu ma bainikum. Quran ini isinya adalah aturan kangge ngatur apa-apa yang ada di antara kalian
pada seluruh aspek kehidupan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai masuk tidur, dari urusan pribadi, rumah tangga, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nek wis kaitane bangsa dan negara, para sekuleris dan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik sangat membenci kalau ada kalimat Al-Quran berisi aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karepe golongan ladiniyah, golongan sekuler, agama kuwi aja digawa-gawa no urusan politik, no urusan negara. Agama ya agama, politik ya politik. Kalau orang beriman tidak. Karena orang beriman terjun di bidang apapun, tidak ada satupun dari bagian kehidupan, baik yang paling kecil maupun yang dianggap paling besar, yang terceraikan dari aturan Al-Quran. Mlebu toilet ada aturan, di dalam toilet ada aturan, keluar dari toilet ada aturan. Anda beribadah dengan istri Anda di dalam kamar, dalam ruang yang senyap, yang hanya diketahui oleh Allah dan malaikatnya, yang mencatat amaliah Anda, ada aturan. Saya datang ke sini ada aturan, Anda hadir ke sini dalam pergaulan ada aturan. Maka orang yang ingin selamat selalu patuh pada syir'ah dan minhaj Al-Quran. Mulane Muhammadiyah niku gambare, logone matahari yang menunjukkan segala gerak, gerik, derap, usaha dan juang Muhammadiyah harus menyinari pikiran dan hati warga Muhammadiyah sekaligus lingkungan baik yang non Muhammadiyah maupun non Muslim. Cahaya. Ada tulisan Muhammadiyah menisbahkan diri kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap geraknya selalu diilhami oleh ruh kehidupan, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ada syair, lir-ilir dan sholawatan. Saya robah sedikit lafadznya dari tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lah Muhammadiyah mboten niku. Tawassalna bi bismillah wa tamassuki kitabillah wa sunnati rasulillah wa bil a'mali salihah. Muhammadiyah. Kita hargai mereka, tapi kita punya jati diri, karena Muhammadiyah gerakan tauhid, gerakan yang menyadarkan manusia untuk paham hakikat dan sejatinya urip. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka iman mendorong saya dan Anda untuk menjadi orang-orang yang selalu setia dengan aturan Allah,
baik di saat suka maupun duka, di saat gembira ataupun susah, di saat dikerumuni banyak orang atau ditinggalkan banyak orang, di saat bergelimang harta maupun di kala papa. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita. Ngoten Bu? Jadi dengan mengaji ini kita menjadi orang-orang yang semakin setia kepada aturan Allah. Suaminya setia kepada aturan Allah, istrinya setia kepada aturan Allah, maka suami istri tidak mungkin akan mendolimi. Presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, anggota dewan, dan rakyatnya yang mengaku beragama Islam, semua setia kepada aturan Allah, maka baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur akan dicapai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nek pengin negeri dan bangsa ini ora dicabut pelan-pelan keberkahan Allah, kuncinya yuh podo bali marang fitrah kita. Kepada apa? Kembali kepada iman dan takwa, menjadi orang-orang yang setia kepada aturan Allah. Sedulur, ayo madan ngorong ya langkah banyu ya, banyu putih, banyu bening, tuyo, banyu pak nyoto nyongorong ya, ngelak tak terus ke. Nah, ana langkuro gile. Jazakallah khairan. Ora ditekono gile bukan ngomong liya, aku ora wani. Kula tak ngombe jenengan mang nengaske nggih. Bismillah. Sedulur, lah Assalamualaikum Kang, kini lagi ngaji Kang. Oke. Nang Pekalongan. Ngomong ngebele mengkoyak. Konco. Sedulur, kita urip nek dunya iki jare Luqmanul Hakim, seorang yang arif billah yang hidup pada zaman Nabiullah Dawud alaihissalam, ki kaya dene wong lagi kumpul-kumpul nok segara. Beliau memberikan nasihat kepada putra beliau yang hakikatnya nasihat untuk kita semua dari zaman ke zaman, yang pada jam ini saya sampaikan untuk diri saya dan Anda. Monggo direnungke, ngomulih disampaikan kepada putranya atau menantunya. Ya bunayya inna dunya bahrun amiq qad ghariqa fiha unasun kathir ij'al safinataka taqwallah wa shira'aha tawakkul 'ala Allah wa hashwataha al-iman billah la'allaka an tanjuwa.
Luqmanul Hakim berikan nasihat kepada putra beliau dan seluruh manusia di segala zaman. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana samudra yang sangat dalam. Anginnya kencang, badainya sangat ganas, gelombangnya sangat besar. Dan sungguhnya telah banyak manusia yang karam tenggelam dalam lautan dunia. Banyak pejabat yang tenggelam, banyak rakyat yang tenggelam, banyak pemimpin yang tenggelam, banyak umat yang tenggelam, banyak ustadz kiai pun yang tenggelam. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perahumu. Numpao perahu takwa. Dan jadikanlah tawakal kepada Allah. Engkau sandarkan segala ikhtiarmu dan doamu hanya kepada Zat yang Maha Kuat sebagai layar perahumu. Dan jadikanlah iman kepada Allah muatan dan perbekalanmu untuk kamu berlayar di samudra yang luas menuju negeri keabadian. La'allaka antanjua, semoga engkau selamat. Takwa kui praune, iman kepada Allah kui muatan lan perbekalane, tawakal kepada Allah kui layare. La'allaka antanjua, semoga engkau selamat. Ciri yang pertama, orang yang perahunya adalah takwa, perbekalannya adalah iman, layarnya adalah tawakal. Ciri yang pertama, saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang jiwanya selalu setia kepada aturan Allah. Dua, cinta kepada keteraturan. Wong urip ki ora iso sak karepe dhewe. Di dunia ini manusia tidak punya hak asasi. Manusia hanya punya kewajiban untuk melaksanakan titah. Titah siapa? Titah dari satu-satunya yang paling punya hak. Ingat, jangan salah tafsir. Kita tidak punya hak asasi. Hak apa kita? Kita hanya punya kewajiban. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya kewajiban manut, bangun miturut marang titahe yang empunya segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Suami punya hak atas istri, istri punya hak atas suami, anak punya hak atas orang tua punya hak atas anak. Tetapi hak itu dibangun di atas landasan kewajiban kepada Allah. Masuk? Masuk? Mulane hadis riwayat Imam Tirmidzi untuk menjaga keseimbangan hidup. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya bagi Allah Rabbmu ada hak untuk kamu ibadahi, kamu taati, tidak kamu bantah. Yang diwajibkan
dilaksanakan, yang diharamkan ditinggalkan, yang dianjurkan digemarkan, yang telah menjadi ketentuan kita terima dengan hati tulus penuh kerelaan. Maaf, ketoke sederhana, tapi nek ngelamun iso ambyar loh. Yang diwajibkan dilaksanakan, yang diharamkan ditinggalkan, yang dianjurkan digemarkan, yang menjadi ketentuan, aturan diterima dengan hati ikhlas penuh kerelaan. Paham? Maaf, pengajian pagi ini kalau Anda teliti dan fokus, Anda akan menemukan poin-poin yang sangat penting, yang saling berjalin kelindan antara satu dengan yang lain. Jadi wong takwa kuwi Bu, Pak, jiwanya di samping setia kepada aturan Allah, dia cinta keteraturan. Sesungguhnya bagi Allah Rabbmu ada hak atasmu. Sesungguhnya bagi dirimu atasmu ada hak untuk dirawat dan tidak dizalimi. Ada hak tidur, ada hak beribadah, ada hak istirahat, ada hak bekerja, berjuang untuk menjemput rezeki Allah. Sing takme wong urip, untuk yang muda-muda khususon rumah tangga pengen berkah, kasab kang kiyeng, mangan sing sedeng, ibadah kang mempeng, giat bekerja tapi jangan boros, giat bekerja tidak boros tapi hubungan dengan Allah yang harmonis, ibadah kang mempeng, kunci. Nah, dan sesungguhnya bagi keluargamu atasmu ada hak. Istri punya hak atas suami yang tidak boleh dianiaya. Suami punya hak atas istri yang tidak boleh dizalimi. Anak punya hak atas orang tua yang tidak boleh diabaikan. Orang tua punya hak atas anak yang harus dimuliakan. Begitu pula seterusnya. Pemimpin punya hak atas rakyatnya untuk dihormati, tapi rakyat punya hak terhadap pemimpin untuk disayangi. Klop. Pemerintahnya menyayangi rakyatnya, jujur kepada rakyatnya, orang nganggo sakarepe dhewe, rakyatnya pun memuliakan pemerintahnya dan tidak menghinakan pemerintah. Ceples. Walizaurika alaika haqqa, dan bagi tamumu atasmu ada hak untuk dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tapi tamu ya kudu ngerti hake tuan rumah. Deloken wajah tuan rumah wis capek ra, kalau sudah capek pulang. Waktunya kerja apa waktunya rehat? Kalau waktunya kerja, ojo nongkrong nang omahe tangganamu, ganggu pekerjaan tangga. Itu orang-orang yang cinta keteraturan. Yang terakhir, ikhlas dan ridha, hidup diatur oleh aturan Allah. Ikhlas dan ridha, hidup diatur oleh aturan Allah. Di mana-mana, tidak sejengkal bumi tempat kita berpijak yang bebas dari aturan Allah. Masuk masjid, berada di dalam masjid ada aturan. Keluar dari masjid ada aturan. Lalu mengembara, mencari min fadlillah, rezeki Allah, ada aturan. Maka selama umat Islam mengabaikan aturan Islam,
Selama umat Islam menganggap larangan agamanya adalah merupakan hal yang tidak perlu diperhatikan, tunggu saat kehancuran kita. Ingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangkitkan kembali keterpurukan umat yang hidup dalam pusaran zaman yang sudah sungsang. Imitasi ditimang-timang, digadang-gadang, disayang-sayang, tapi emas murni dibuang-buang, ditendang-tendang. Orang yang suka berdusta dan jelas kedustaannya dibela-bela, dipuja-puja, tapi orang yang jujur dan benar berkata apa adanya sesuai fakta malah dihina-hina dan dicela-cela. Ciri zaman sungsang. Saiki wis tekan apa ora zaman ngene iki, wallahu a'lam bissawab. Is'alu qulubakum wa sa'altu qalbi. Tanyakan kepada hati Anda masing-masing, dan saya pun bertanya kepada hati nurani saya, karena hati nurani saya dan Anda tidak bisa goroh. Sing seneng goroh kuwi nafsu. Rasulullah mengingatkan, idza tabayatum bil 'inati wa akhaltum aznabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yazi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Hadithun rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Apabila kalian telah berbisnis dengan sistem rente, kalian memegang ekor-ekor sapi, ini bahasa kiasan, kalian lebih cinta kepada hal-hal yang bersifat duniawiyah, termasuk tanah ladang pertanian yang dibangga-banggakan, dan kalian sudah meninggalkan kewajiban untuk berjuang li'i'la'i kalimatillah, maka Allah pasti akan timpakan secara merata kehinaan atas kalian, mayoritas, tapi tidak pernah keluar menjadi pemenang, selalu keluar menjadi pecundang, lemah, tidak berdaya. Jiwa sudah terkena virus yang sangat dahsyat, yang dahsyatnya jauh melebihi cerita kaki COVID dan ini corona. Virus yang sangat berbahaya itulah al-wahn, kelemahan yang amat sangat, yang tidak tertandingi. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau para pelayan umat, para pemimpin umat, para politisi, para anggota senat, para birokrat adalah orang-orang yang sudah menuhankan dunia, tunggu saat kehancuran negeri dan bangsa ini. Tapi ada janji, sallallahu alaikum dhulla hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menurunkan secara merata kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya sehingga kalian benar-benar punya kesadaran baru. Baliyo marang ajaran agamamu, Quran lan sunnah Rasul. Kunci. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang berhati ikhlas dan rela diatur oleh aturan Allah, setia kepada aturan Allah, cinta keteraturan, dan ikhlas tur ridho, urip diatur oleh aturan Allah. Itulah
karakter sejati orang yang bertakwa yang harus kita jaga sampai ajal kematian datang menjemput kita. Cukup? Ada pertanyaan monggo?